Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie. Untuk anggota kelompok kami yaitu saya, Devi Teza Safira sebagai moderator dan presentator, ada Suci, Destia, Fahrul, Dewi, Anita, dan Senia sebagai presentator. Selamat menyaksikan. Masa reformasi B.J. Habibie. Setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan jika Presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Setelah dilantik, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertamanya di Istana Merdeka. Presiden B.J. Habibie kemudian menyusun kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang politik. Pemerintahan B.J. Habibie telah melakukan banyak perubahan, terutama dalam bidang politik. B.J. Habibie berupaya merubah budaya politik yang telah diwarisi oleh pemerintahan sebelumnya. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh B.J. Habibie dalam bidang politik diantaranya: pertama, memberlakukan otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 tahun 1998. Yang kedua, yaitu menciptakan kebebasan berpolitik dengan menerapkan sistem multipartai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, sehingga pelaksanaan pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Kebijakan yang ketiga adalah menghapus Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 karena peraturan ini menghalangi perkembangan pers B.J. Habibie. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Pers pada tanggal 13 September 1999 yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Kebijakan yang keempat yaitu Presiden B.J. Habibie membatasi masa jabatan selama 5 tahun. Terima kasih. Dalam politik Indonesia ada suatu peristiwa besar yang terjadi dalam masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu dilaksanakannya referendum di Timur Timur. Referendum sendiri memiliki arti yaitu suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan yang mempengaruhi negara. B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 bertujuan untuk mengetahui apakah rakyat Timur Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. Hasil referendum diumumkan PBB pada tanggal 14 September 1999. Hasilnya 78,5% rakyat Timur Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Lalu Timur Timur lepas dari Indonesia resmi tanggal 19 Oktober 1999. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang ekonomi. Selama masa pemerintahannya, B.J. Habibie melakukan pencapaian dalam bidang ekonomi, diantaranya berhasil mengatasi krisis moneter dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari yang awalnya Rp16.000 per 1 dolar menjadi Rp6.700 per 1 dolar. Selain itu, Presiden B.J. Habibie juga berhasil menurunkan laju inflasi, distribusi kebutuhan pokok pun mulai kembali berjalan dengan baik. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie hanya berlangsung 1 tahun 5 bulan saja, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie yaitu pada tanggal 14 Oktober 1999. MPR mengadakan sidang umum. Pada sidang tersebut, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun sebagian besar
Anggota MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden. Hal yang menjadi sorotan utama adalah masalah referendum Timor Timur. Terima kasih. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang hak asasi manusia melaksanakan beberapa kebijakan, yaitu pembebasan narapidana dan tahanan melalui amnesti dan abolisi. Amnesti adalah penghapusan hukuman yang diberikan oleh presiden terhadap narapidana, sedangkan abolisi adalah penghapusan hukuman yang sedang berjalan terhadap terpidana. Salah satunya adalah pembebasan Sri Bintang Pamungkas yang dipenjara karena melakukan kritik terhadap kebijakan Soeharto. Menurut B.J. Habibie, menahan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan demokrasi kebijakan. Selanjutnya adalah menghilangkan pemberian tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa serta menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR mengumumkan bahwa pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak. Habibie menyatakan bahwa ia ikhlas menerima keputusan MPR dan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode selanjutnya. Pada hari yang sama, setelah penolakan pidato pertanggungjawaban, B.J. Habibie diumumkan yaitu tanggal 20 Oktober 1999. MPR kemudian melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pemilihan terbanyak didapatkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian beliau diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Kelemahan pada masa informasi B.J. Habibie yaitu 1. Di akhir kepemimpinannya dinilai tukar rupiah kembali meroket. 2. Tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. 3. Kebijakan yang dilakukan tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis. 4. Kurang tegas walaupun pintar tetapi tidak kurang dalam hal memimpin. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan. Dikarenakan Baharudin B.J. Habibie memiliki keahlian di bidang otomotif dan beliau juga banyak memperoleh prestasi selama kehidupannya. Salah satunya adalah pesawat N250 Gatot Kaca. Dan adapun kelebihan dari kepemimpinan B.J. Habibie selama masa kepemimpinannya. 1. Kebebasan berbicara, memberikan pendapat, kebebasan pers dan musyawarah. 2. Menghapuskan undang-undang subversi. 3. Memiliki prinsip bagi tahanan politik akan dilepaskan. 4. Mengizinkan pendirian partai politik. 5. Tidak mampu membuat investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. 6. Di akhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket. 7. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. 8. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. 9. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. 10. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang perlindungan konsumen. Terima kasih.